Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Gita Nurdin dengan NIM 202011176, kelas 4 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sitoskeleton sebagai kerangka. Sitoskeleton adalah jaringan filamen dan tubulus yang membentang di seluruh sel melalui sitoplasma yang mencakup semua materi di dalam sel selain nukleus. Secara umum, fungsi sitoskeleton adalah mendukung kehidupan sel, memberikan bentuk, serta mengatur dan menyambungkan organel atau semacam organ yang ada di dalamnya. Sitoskeleton adalah jaringan filamen dan tubulus yang membentang di seluruh sel melalui sitoplasma yang mencakup semua materi di dalam sel selain nukleus. Sitoskeleton dapat ditemukan pada semua sel, tetapi protein yang merupakan bahan pembentuknya dapat berbeda di antara masing-masing organisme. Fungsi sitoskeleton secara umum. Fungsi sitoskeleton adalah mendukung kehidupan sel, memberikan bentuk, serta mengatur dan menyambungkan organel atau semacam organ yang ada di dalamnya. Sitoskeleton juga memiliki peran dalam transportasi molekul, pembelahan sel, dan sinyal sel. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai fungsi sitoskeleton yang penting bagi kehidupan sebuah sel. 1. Memberikan bentuk sel. Fungsi sitoskeleton yang satu ini terbilang sangat penting, khususnya bagi sel yang tidak memiliki dinding sel, misalnya pada sel hewan. Jenis sel ini tidak mendapatkan bentuknya dari lapisan luar yang tebal. Kedua, pergerakan sel mikrofilamen dan mikrotubulus pada sitoskeleton memungkinkan sel merangkak dan berimigrasi. Mikrotubulus juga membantu dalam membentuk struktur seperti silia dan flagela yang memungkinkan pergerakan sel. Ketiga, mengatur sel dan organel sitoskeleton dapat mengatur sel, membantu pergerakan organel di seluruh sel, serta menjaga organel sel tetap di tempatnya saat menjalankan fungsinya. Misalnya, sitoskeleton membantu memindahkan kromosom selama pembelahan sel. Sitoskeleton dapat dianalogikan seperti kerangka sebuah bangunan yang berfungsi untuk memberikan bentuk pasti bagi sel, menyediakan dukungan, serta menjaga struktur bangunan tetap di tempatnya. Struktur sitoskeleton terdiri dari 3 jenis filamen yang merupakan rantai protein yang memanjang berupa mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. 1. Mikrofilamen. Mikrofilamen pada sitoskeleton adalah serat protein yang wujudnya seperti benang dengan diameter 3-6 nanometer. Dengan demikian, mikrofilamen merupakan filamen tertipis pada sitoskeleton. Mikrofilamen juga dikenal sebagai filamen aktin karena sebagian besarnya terdiri dari protein aktin yang turut bertanggung jawab dalam kontraksi otot. Maka dari itu, mikrofilamen umumnya ditemukan pada sel otot. Berikut adalah beberapa fungsi mikrofilamen. 1. Fungsi mikrofilamen yang pertama adalah memberikan bantuan dalam sitokinesis, yakni proses saat pembelahan sitoplasma sel menjadi 2 sel anak. Fungsi mikrofilamen selanjutnya adalah membantu dalam motoritas atau pergerakan sel dan memungkinkan organisme yang memiliki sel tunggal untuk bergerak, misalnya amuba. Terakhir, mikrofilamen juga ikut terlibat dalam proses aliran sitoplasma ke seluruh sel untuk memasok nutrisi. Kedua, filamen intermediate. Filamen intermediat memiliki lebar sekitar 8-12 nanometer. Filamen intermediat juga disebut sebagai filamen menengah atau filamen perantara karena letaknya yang berada di antara ukuran mikrofilamen yang lebih kecil dan mikrotubulus yang lebih besar. Filamen intermediat dapat memfasilitasi pembentukan keratin dan neurofilamen. Jenis filamen ini juga dapat terbuat dari protein yang berbeda seperti keratin, vimentin, desmin, dan lamin. Selain lamin, semua jenis filamen intermediat ditemukan pada sitoplasma. Masing-masing filamen memiliki fungsi berbeda. Di antaranya, lamin dapat ditemukan pada nukleus dan berfungsi mendukung selubung nukleus yang mengelilingi nukleus. Filamen menengah pada sitoplasma berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, menahan tekanan, dan memberikan dukungan struktural pada sel. Yang ketiga, mikrotubulus. Berdasarkan ukurannya, mikrotubulus adalah filamen terbesar dari serat sitoskeleton dengan ukuran sekitar 23 nanometer. Bentuk mikrotubulus menyerupai tabung bulat kecil berongga yang terbuat dari tubulin alfa dan beta. Ada 13 tubulin yang terhubung untuk membentuk satu tabung mikrotubulus yang bisa terus berkembang atau menyusut.
Bagian sitoskeleton ini sangat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Berikut adalah sejumlah fungsi mikrotubulus dalam sitoskeleton, yaitu mendorong sel bergerak maju dengan membentuk struktural seperti flagela, membantu pembentukannya struktur seperti silia yang dapat meningkatkan luas permukaan sel dan memungkinkan sel untuk bergerak, membantu transportasi molekul atau bahan-bahan seluler, membantu pembentukan dinding sel dalam sel tumbuhan. Selain ketiga struktur di atas, sitoskeleton juga terdiri dari protein motorik tertentu, miosin, yakni protein yang berinteraksi dengan protein aktin dan sama-sama bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Miosin juga terlibat dalam proses sitokinesis, eksositosis, dan endositosis. Kinesin yakni protein yang bergerak sepanjang mikrotubulus untuk membawa komponen seluler dan berfungsi menarik organel di sepanjang membran sel. Dinein yakni protein yang menarik organel sel ke arah nukleus. Baik, itulah bagian-bagian dan fungsi sitoskeleton, baik sel eukariotik maupun prokariotik. Keduanya memiliki sitoskeleton, hanya saja bentuk sitoskeleton sangat sederhana pada sel prokariotik tanpa aliran sitoplasma dan tidak terlihat dengan jelas seperti pada sel eukariotik. Sekian hasil penjelasan secara rinci mengenai materi sitoskeleton sebagai kerangka. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.